The king of diseases. Jadi semua penyakit-penyakit, rajanya itu asam urat tuh. How to get a healthy life, punya solusinya. And how to get a healthy life, then how to get a healthy life. Angka normal, pria harus di bawah 7, pada wanita harus di bawah 5,7. Itu tuh ya. Dan saya yakin ini di ruang praktek Dr. Hans Tandra atau Pak Hans ini pasti banyak kalau disuruh cek lab gitu pasti Selalu saya minta begitu ya. Iya. Jadi biasa selain kolesterol, triglycerid, tambah lagi HDL, LDL, gula darah. Lalu biasanya saya tambahkan HbA1c, asam urat mesti ketut. Jadi ada 3 serangkai selalu harus diikutkan dalam pemeriksaan. Ada orang berkata, asam urat saya normal terus. Saya bilang tetap periksa. Karena ada gandengannya, ada kaitannya. Ini masalah mulut, masalah gaya hidup. Jadi kalau seorang yang kena gula, itu kita periksakan juga asam urat, periksakan juga lemak. Iya. Jadi saya percaya makanya di ruang prakteknya Pak Hans ini banyak nih penderita asam urat, nggak saya aja. Anda juga kayaknya ya. Ayo siang ini ya silahkan mumpung dimanfaatkan selama 1 jam ini. Anda boleh nanya mulai sekarang ya. Di live chat di YouTube channel kami Good Talk TV dan di DM Instagram kami di goodtalk.id. Jangan lupa ya supaya akurat cantumkan tinggi badan dan berat badan Anda ya. Kalau toh Anda mau private pertanyaannya silakan di DM. Kalau toh misalnya nggak terlalu private buat Anda nama muncul it's okay. Langsung aja komen di live IG kami ya. Kami nanti akan pilih beberapa pertanyaan. Kalau bisa ya semua kita jawab gitu ya. Jadi gitu Dok. Saya ini selalu minum allopurinol. Cuma saya jadi takut gitu ya. Setelah saya kemarin baca tulisannya dokter Google SPPD. Sekarang kan banyak dokter di Google ya Dok ya. Ini bisa menyesatkan loh Google kadang-kadang. Makanya mumpung ketemu sama dokter yang sebenarnya bukan dokter Google SPPD. Katanya itu bisa ke jantung Dok. Benar. Asam urat bikin jantungan. Aduh saya malah jantungan bener ini Dok. Tapi tenang lah pasti ada solusinya gitu ya. Iya. Oke, selama beberapa menit saya minta penjelasan Dr. Hans Tandra. Pak Hans, tolong jelasin kok bisa ke jantung asam urat saya? Saya masih muda, saya nggak mau jantungan Dok. Bisa dijelasin ini gimana kaitannya? Baik, good Silakan. people. Kita akan cerita tentang masalah asam urat. Dari mana datangnya asam urat itu? Sebetulnya semua orang punya asam urat. Dan asam urat itu menjadi milik setiap orang. Deket pintu, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat asam urat itu sesuatu yang sama dengan gula. Gula darah selalu ada. Kolesterol juga selalu semua orang punya. Tapi dalam level tertentu itu baik. Memang dibutuhkan tubuh. Dan otomatis badan sendiri juga punya asam urat mengeluarkan sendiri. Dari mana sumber asam urat itu? Sumbernya purin. Purin itu adalah produk daripada metabolit daripada sel makhluk hidup. Nah, jadi kalau kita tahu ada protein hewani itu masih keluar purin. Jadi makanan-makanan yang mengandung banyak protein hewani. Jadi tubuh manusia itu juga protein hewani. Jadi juga mengeluarkan purin. Nah, sekarang kalau asam urat berlebihan, asam urat itu akan menimbulkan efek yang bisa merusak dinding pembuluh darah sama dengan kolesterol LDL, sama dengan triglycerid, sama dengan orang itu yang gulanya terlampau tinggi. Jadi efeknya timbul radang. Kita tahu istilah radang banyak orang kenal yaitu istilah inflamasi. Inflamasi artinya radang. Jadi ibaratnya ada bara api dalam tubuh kita, itu namanya inflamasi. Inflamasi bukan infeksi. Infeksi, misalnya orang itu luka, lalu bengkak,
lalu merah itu inflamasi. Jadi infeksi menimbulkan inflamasi. Tapi inflamasi belum tentu infeksi. Misalnya orang itu kebentur, lalu bengkak, biru, sakit cekot-cekot. Dipegang agak panas-panas. Itu kan bengkak, radang itu inflamasi. Tapi infeksi ada? Nggak ada. Karena nggak ada kuman masuk, masih utuh kulitnya. Itu bedanya. Nah, asam urat itu menimbulkan diam-diam pembuluh darah kita dindingnya menjadi radang. Sehingga nempel lah segala lemak, segala. Akhirnya terjadi aterosklerosis. Artinya pembuluh darah kita dindingnya mulai nebel. Lama-lama apa? Menyempit. Penampangnya menyempit, buntu. Ketika terjadi buntu, sama halnya dengan seorang kolesterol dan sebagainya itu akhirnya terjadi serangan jantung, stroke. Kalau ke otak kan stroke, kalau di jantung kan terjadi serangan jantung, penyakit jantung koroner kata orang. Nah, pembuluh darah di ginjal juga bisa kena loh. Karena saringan di ginjal itu pembuluh darah kapiler kecil-kecil. Nah, ketika terjadi kerusakan, maka asam urat juga menghantamnya ke ginjal. Ya, jadi kita tahu pembuluh darah itu penting sekali dijaga baik-baik, yaitu kita pelihara supaya asam urat jangan terlalu tinggi. Jadi asam urat hati-hati bikin jantungan loh. Iya. Oleh karena itu mari kita jaga. Nah, kita harus belajar dari mana sih sumbernya asam urat itu. Ya, saya mau cerita lagi. Asam urat sumbernya tadi sudah saya sebutkan, protein hewani. Produk daripada protein hewani. Nah, katakanlah makanan. Protein hewani paling banyak di mana? Yang paling banyak sekali protein hewani, jeroan. Nah, kalau kita suka makan jeroan, jangan kaget kalau Anda punya asam urat yang tinggi. Apa itu jeroan? Semua yang dalam tubuh kita, di luar otot ya, di luar daging, ya. Usus, hati, paru, otak, kikil, buntut, babat, cingur, berutu, lidah, ginjal, rempelo, limpo, jantung, cecek, sumsum, semua itu asam urat tuh. Nah, jadi semua protein-protein seperti itu. Nah, selain itu paling banyak asam urat. Nanti asam urat protein-protein lain apa? Daging. Daging ternyata kalau kita pecinta daging, sukanya babi, sapi, kambing, bebek, wah keluar juga asam urat. Jadi sebetulnya ayam juga ada asam urat kan? Ya, ikan pun ada asam urat. Seafood apalagi, namanya udang, kepiting, cumi, kerang, tirem pasti asam urat. Tapi mari kita pilih, karena kita butuh asam urat juga. Asam urat kan kita enggak bisa makan, enggak makan ini, enggak makan itu. Akhirnya minum air putih tok. Kita bisa kelaparan, kekurangan gizi, kurang nutrisi dan sebagainya. Kita masih perlu protein hewani. Kita kan bukan vegetarian juga. Jadi hewani yang cari ikan. Cari ayam, ya itu mungkin lebih ringan, ya. Kemudian kita juga ingat, selain itu tubuh manusia itu juga protein hewani kan, juga ngeluarkan. Nah, ada tubuh yang banyak memproduksi asam urat. Tubuh yang bagaimana? Tubuh yang gemuk, banyak sel yang dipecah. Nah, orang yang penyakitan. Ya, penyakitan misalnya, penyakit kanker, itu banyak sel yang rusak loh. Pasti asam urat tinggi. Nggak makan papa, orang kanker kalau diperiksa asam uratnya tinggi. Orang gagal ginjal, itu banyak sel yang rusak. Diabetes pun begitu. Jadi orang kalau diabetes itu banyak sel yang rusak. Sel yang pecah itu keluar metapurinnya. Jadi orang diabetes banyak asam urat, orang gemuk banyak asam urat, orang kanker, orang gagal ginjal banyak asam urat. Asam urat juga diproduksi karena makanan-makanan yang banyak olahan. Misalnya, kita mau makan ikan, tapi ikannya itu bandeng asap, bandeng presto. Itu olahan loh ya. Ya, nanti kalengan, ikan kaleng itu, sarden kaleng misalnya. Itu olahan. Jadi kalau sudah diolah, itu akan keluar banyak asam urat karena melalui proses, istilahnya proses food. Jadi kalau kita tahu di bule-bule orang-orang di Eropa, Amerika itu banyak minum bir. Bir itu sumber asam urat paling besar. Jadi ketika penyakit asam urat belum dikenal orang, itu yang terkenal adalah Presiden pertama Amerika. Saya tulis dalam buku, Benjamin Franklin itu jagonya asam urat karena tiap hari minum bir sama makan daging. Dia katakan akhirnya keluar istilah penyakit asam urat adalah
The disease of the king. Penyakitnya raja-raja. Karena orang-orang raja-raja kalau makan daging ini, lalu minum-minum wine segala itu banyak asam urat. Selain disease of the king, juga dikatakan the king of disease. The king of diseases. Jadi semua penyakit-penyakit rajanya itu asam urat loh. Kalau sakitnya, bukan main. Bisa teriak-teriak, mengadu-ngadu, nangis-nangis. Kalau kakinya sudah bengkak itu sampai sakit. Ada orang digotong, kesakitan. Minum apapun tidak bisa hilang kecuali di just disuntik kanan kiri. Jadi istilahnya tentang asam urat itu keren. The disease of the king, ya penyakitnya raja-raja karena makannya. Dan the king of disease, rajanya penyakit karena cekot-cekotnya bukan main. Iya. Ini luar biasa ya. Saya jadi bingung ini tadi awalnya mau makan ini gitu terus gak jadi. Tapi kan nggak mungkin juga nggak makan semua gitu ya dok ya. Tapi dalam takaran yang pas ternyata purin itu juga dibutuhkan gitu. Ya kalau zaman sekarang itu nyebutnya orang kaya itu kan sultan ya. Makanannya sultan itu kan ya daging sama alkohol. Penyakit sultan. Ya, crazy rich. ini mesti hati-hati gitu. Biasanya kan gejalanya ini ya dok ya. Di persendian ya, mulai cekot-cekot, bengkak paling gitu terkenal adalah sendi. Sendi di kaki. Yang paling sering diserang, yang khas itu asam urat adalah pangkal jempol kaki. Pantesan. Jempol kaki. Betul. Jadi kalau kaki kita ya, ini jempol pangkalnya itu bengkak itu 100% itu asam urat. Agak nyeret gitu ya melangkahnya nggak enak gitu. Ya, ada orang di ankle, ada orang di tempat lain, tapi paling khas itu adalah pangkal ibu jari kaki, pangkal jempol kaki. Ke atas dok lagi sakitnya? Kalau ke atas bisa, di badan-badan lain juga bisa asam urat. Tapi yang lain-lain bisa karena misalnya salah posisi, kebanyakan main handphone, gini-gini sakit kan gini. Salah posisi. Tapi asam urat mesti nyerangnya di situ paling khas. Iya. Anda good people. Sekali lagi kalau Anda mau nanya, jangan sungkan-sungkan ya. Mumpung ini free consultation dengan Profesor Hans Tandra, spesialis penyakit dalam. Anda bisa tanya lewat live chat ya. Live chat kami di YouTube. Anda sedang nonton YouTube ini kan, Anda bisa live chat, sampaikan pertanyaan gitu. Sebutkan jangan lupa ya, supaya kami bisa menganalisa dengan akurat tinggi badan dan berat badan Anda. Kemudian Anda juga bisa nanya lewat komentar di, kami sedang live IG, halo yang lagi live IG ya bersama dengan kami. Anda ada di acara Good Talk Live bersama Dr. Hans Tandra, Pak Hans. Kita membahas asam urat itu ternyata bikin jantungan. Ya bahkan bukan jantungan aja, tadi katanya the king of disease of the king. Penyakitnya para sultan, orang-orang kaya ya sukanya makan daging sama alkohol. Terus ternyata juga rajanya penyakit, bisa permet kemana-mana gitu ya, bukan jantung aja gitu. Nah mungkin ada juga salah satunya gitu ya yang sangat terganggu dengan asam urat ini. Sakitnya minta ampun. Anda mungkin selama ini sudah berobat ke sana kemari tapi Anda belum menemukan hasil yang memuaskan. Ada problem di tubuh Anda yang lain. Nah, siapa tahu itu juga tentang asam urat gitu. Anda boleh tanyakan ya di live chat di YouTube, juga ada di Instagram di goodtalk.id ya. Sampaikan pertanyaannya jangan sungkan-sungkan. Jadi Dr. Hans, Pak Hans, asam urat ini tadi katanya angkanya kalau standarnya pria itu di atas 7 ya. Kalau wanita kok lebih bawah ya. Di bawah 5,7. Untuk wanita 5,7, untuk pria 7. Kalau begitu logika saya betul nggak? Kok standar laki-laki ini lebih tinggi, artinya penderita asam urat lebih banyak pria? Itu benar. Angka logika statistik menyebutkan pria lebih banyak daripada wanita lantaran Kenapa, mulut. Mulutnya kenapa? Mulutnya pria itu sukanya daging. Mulutnya pria karnivoral ya, jadi suka makan. Kalau minum alkohol lebih banyak pria. Ya, Iya juga saya ya. mencatat
mencari data ketika saya nulis buku. Ini buku yang Ya. tentang Ini buku asam Anda bisa urat. dapatkan ya. Mengendalikan asam urat, strategi menyelamatkan sendi dan ginjal. Anda bisa dapatkan di toko-toko buku. Ini terbitan Gramedia Pustaka Utama. Jadi penerbit pilihan terbaik menurut saya ya. Ya. Jadi tentang waktu saya mencari data ingin menulis buku itu, saya dapatkan angka asam urat terbesar di negara kita Sulawesi Utara. Iya. Oh, banyak ikan. Sulawesi Banyak Utara. banyak makan babi. Semua banyak daging makan dimakan daging. loh, maaf loh. Saya Iya, lihat termasuk guguk juga. guguk makan. Nah, katanya kelelawar enak katanya. Saya kepingin nyoba tapi tidak berani sekarang. Ya, jadi banyak makanan-makanan hewani. Jadi pemakan daging ya di Indonesia Timur juga banyak pemakan daging. Saya sering minta kalau bisa carilah ikan. Ya, kalau kita sudah punya asam urat lebih baik kita hindari makanan seperti itu. Oh, artinya berarti daging yang merah ini. Iya, termasuk daging-daging yang daging itu ya semua makanan hewani. Ya, tapi dari situ selain daging ada asam urat juga ada protein. Semua mengandung protein, Iya. tapi juga mengandung lemak. Ada lemak jahat, lemak baik kan. Iya. Jadi kita pilihlah yang ada lemak baik. Yang ada lemak baik itu golongan ikan nomor 1. Iya. Jadi pilih nomor ikan. Lalu yang kedua ayam. Ya kita cari unggas ayam. Bebek masih lemaknya lebih tinggi. Jadi ayam cari bagian dada. Nah dengan demikian kita dapatkan protein. Kita sama-sama makan hewani. Tapi lemak kita kurangin. Kalorinya kecil. Dengan sendirinya juga ikut-ikutan asam uratnya tidak banyak. Tidak sebanyak pada daging seperti babi, sapi, kambing, bebek. Iya, iya. Burung iya. dara. Iya. Ya. Ayamnya tapi jangan olahan juga kan. Ya, ayam kampung, ayam potong sebetulnya boleh asal daerah dada ya. Ya, kulit ceker, kepala, leher, brutu buang. Saya paha kasihkan sebelah. Maksud saya olahan itu kan udah diproses misalnya dalam bentuk sosis ayam gitu Nah. tuh, misalnya. Itu olahan itu jadi jahat ya. Nah. Kalau tidak jadi sosis itu pasti asam urat. Ya, Oh. misalnya daging kaleng misalnya, kan ada Iya, iya, iya. daging kaleng. Betul. Wah, enak kan buka Betul. gitu Di terus sop makan, itu enak, Dok. potong itu di sop. Mm-mm. Pokoknya semua kalengan ya, kita pulang dari supermarket, kita Iya. bawa troli, kita beli sayur, beli buah, beli ikan. Pulang, tapi waktu bayar tuh kaleng ini copot, kotak ini bawa, bungkusan ini bawa, lalu nonton TV ceklek ini, buka ini klek klek klek. Praktis buka, kan? Asam urat tuh. Aduh. Ternyata semua yang enak ini waduh mengancam ke asam urat nih ya. Jadi sekali lagi Anda boleh gunakan waktu ini ya untuk Anda nanya-nanya karena pasiennya kan bukan saya aja ya kan. Ini berarti apa namanya? Ternyata memang betul ya banyak kaum pria yang menderita asam urat ini ya. Nah, kalau asam urat ini sampai ke jantung tadi ceritanya kan itu pembuluh darah mulai Lewat pembuluh darah radang itu tadi terjadi ya. radang dan penyumbatan. Ah, Penebalan dinding, lalu penyumbatan. Oke. Lalu kalau terjadi buntu, nah serangan jantung dia. jantung koroner ya ini Koroner. penyakitnya ya. Oke. Otak bisa stroke loh. Waduh. Bisa naik lagi jadi stroke Bisa gitu naik ya. stroke ya. Bisa stop habis itu dok. Kalau di ginjal tuh ada yang bilang begini dok, asam urat itu katanya bikin batu ginjal. Nah itu juga salah satu Betul ya? caranya lewat situ. Karena kristal urat itu kalau numpuk di sendi terjadi radang sendi. Namanya kristal urat. Nah kristal urat bisa numpuk di saluran kencing. Ketika mengkristal dia menumpuk lama-lama lewat proses itu terjadilah batu. Namanya batu urat, batu asam urat. Nah itu bisa timbulkan infeksi, buntu, rusak ginjalnya, gagal ginjal. Tapi selain itu belum kena batu ginjal. Tapi asam uratnya sendiri sudah merusak saringan ginjal. Jadi jangan sampai nunggu batu. Sebelumnya itu saringan ginjal sudah bisa rusak. Prosesnya sama dengan ke jantung dan ke otak. Jadi asam urat itu kalau berlebihan memang dampaknya ke pembuluh darah. Ya pembuluh darah kecil itu selain pada otak dan jantung juga pada ginjal.
Iya. Sekarang saya mengerti penjelasannya ternyata begitu ya. Kalau bisa harus dicegah gitu sebelum ke batu ginjal ya. Iya. Karena udah nyampe ke saringannya udah rusak gitu. Saya mau nanya lagi yang sebaliknya ini sambil nunggu pertanyaan ya dari good people. Iya, banyak pertanyaan masuk. Iya. Nanti kita ngomong-ngomong tentang pertanyaan. Oke, nanti Sekarang- Anda bisa dengarkan jawabannya langsung ya di Good Talk Live saat ini bersama Profesor Dr. Hans Tandra SPPD. Aduh, gelarnya banyak deh, tapi saya panggil Pak Hans saja. Panggil saya Pak Hans. Pak Hans gitu ya, sapalah Pak Hans, saya mau nanya nih misalnya apa, ada keluhan apa nih gitu ya. Silakan Anda sampaikan keluhannya, nanti kita jawab karena tenang aja lah, semua pasti ada solusinya kok ya, semua pasti ada solusinya. Jadi sebaliknya, sebelum ini saya break sambil nunggu pertanyaan Anda, nanti kita akan membahas. Jangan lupa ya di live chat dicantumkan ya untuk tinggi badan dan berat badan supaya menambah akurasi kita. Kalau dalam bisa tambahkan umur. umur, betul. Ya, karena itu Ya. juga menentukan. Nah kalau gitu ada umur tertentu gitu dok, maksudnya Iya. kita Iya. harus mulai aware tentang ini. Semakin tua manusia, itu pembuluh darahnya semakin banyak pengapuran. Jadi kalau ada tinggi, terjadi asam uratnya tinggi, kemungkinan ke arah jantung, stroke itu semakin besar. Kalau orang muda, itu biasanya pembuluh darahnya masih apik gitu loh. Ya, jadi orang itu kalau tua misalnya umur 70 tahun misalnya, lalu asam urat tinggi, kemungkinan kena yang lain-lain, gampang kena stroke, gampang sekali. Maka kita harus lebih hati-hati. Yuk kita pikirkan dulu asupan makanan pada anak muda, orang tua. Kalau orang tua betul-betul saya larang makan. Kalau anak muda misalnya dia masih 13 tahun, saya enggak boleh melarang dia makan daging, dia masa pertumbuhan. Nah, jadi kita harus lihat juga. Jadi mulai kapan nih batas usianya dok? Ketika umur 18 tahun ke atas, maka orang itu tidak akan bertambah tinggi lagi. Iya. Jadi kalau dia makan banyak, dia enggak bisa tinggi, endut. Iya. Mulai melebar. Nah itu mulai kita mulai ngatur makannya. Nih lu ya, jangan bilang gua masih 18 tahun, 19 tahun, santai lah menikmati dunia. Nih katanya Pak Hans Nggak bisa mulai tinggi lagi. Iya nggak bisa tinggi lagi, melebar, Melebar. menggemuk. Di situ sumber masalah lu. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan saya sebaliknya dok. Sebelum sekali lagi jeda ya. Kalau terlalu tinggi bisa kemana-mana. Tadi termasuk ke jantung juga ya. Kalau terlalu rendah nggak masalah. Terlalu rendah sebetulnya tidak baik. Jadi kapan-kapan kita bicara lagi bahwa sebetulnya asam urat itu ciamik. Baik. Ya, ada gunanya. Asam urat itu dalam tubuh, dalam jumlah yang normal, itu baik untuk yang namanya Ya. antioksidan. Nah, kita tahu antioksidan. Asam urat itu sebetulnya antioksidan. Antioksidan itu memelihara aliran darah dan sebagainya. Bahkan antioksidan kalau kita tahu dari makanan tomat, makanan yang berwarna-warni itu antioksidan, itu bisa awet muda, bisa menjaga supaya menghambat pengapuran dan sebagainya. Asam urat juga demikian. Jadi sebetulnya sama dengan gula. Gula dalam hal normal itu untuk tenaga. Lemak dalam hal baik itu adalah untuk membentuk dinding sel, untuk syaraf. Itu lemak dibutuhkan. Enzim, hormon itu bahan bakunya adalah lemak. Jadi kita semua asal dalam batas-batas yang normal, itu sehat orang itu. Jadi asam urat tidak boleh terlalu rendah juga. Jadi kalau kita makan biasa, misalnya anak muda makan daging, tapi daging cari yang buang gajinya, tidak berlebihan. Ya, jadi kapan-kapan kalau ada yang tanya tentang berapa sih makan daging seberapa, nanti kita akan cerita lagi. Pokoknya semua itu syukuri banyak makanan. Tapi kita nikmati dengan juga ada harus batasi kalau berlebihan. Dan kita imbangi dengan gerak badan, dengan makan sayur, makan buah dan sebagainya. Akhirnya kita sehat. Iya. Investasi mulai muda itu adalah investasi yang berharga deh untuk masa tua kita nanti selanjutnya gitu ya. By the way, jadi dokter udah nggak pernah, Pak Hans nggak pernah makan ini cecek, cingur tadi itu saya kesentil loh dok, itu kesukaan saya banget. Kalau daging saya tidak makan lagi. Udah nggak makan lagi ya? Saya tidak makan daging, saya makan ikan. Saya selalu cari ikan. Rujak cingur di sini enak loh dok. Tidak berani.
Oke, kita break dulu sejenak dan setelah ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita membahas di acara Good Talk Live saat ini asam urat. Nah, ini rentetannya ternyata bukan ke jantung aja ya. Saking judulnya bikin jantungan tuh bikin kita tuh kadang-kadang khawatir gitu loh. Nah, daripada khawatir dipendam sendiri, ditanyakan aja langsung ke Pak Hans ya. Di live chat YouTube kami, Good Talk TV, kami lagi live, Anda bisa sampaikan usia Anda, kemudian tinggi badan dan berat badan. Di live IG, saya menyapa juga Anda yang ada di live IG di goodtalk.id, sampaikan lewat komen, atau kalau misalnya nanti ketahuan namanya nggak enak, DM aja langsung Japri ya, DM lewat Instagram goodtalk.id. Pak Hans siap menjawabnya. Kita break dulu ya, setelah yang satu ini. Baik, good people semuanya masih di sini ya di channel YouTube kami yaitu Good Talk TV dan kami juga lagi live IG di Instagram di goodtalk.id. Ini di Instagram udah mulai banyak yang nanya nih. Kita hari ini membincangkan tentang asam urat dan larinya kemana-mana loh ya. Ya bersama dengan Pak Hans, Profesor Dr. Hans Tandra, SPPD. Dan lain-lain gelarnya saya nggak hafal, banyak soalnya. Mumpung ketemu sama pakarnya silakan Anda bisa nanya gratis gitu ya, silakan lewat live chat YouTube kami juga boleh gitu ya. Sampaikan juga ya kalau bisa tinggi badan, berat badan dan usia Anda ya. Kalau ada keluhan apa gitu yang berkaitan dengan nyeri misalnya atau ada rasa sakit di mana, silakan tanyakan. Semoga itu nggak asam urat sih gitu ya harapannya ya. Tadi udah disinggung di segmen sebelumnya beberapa makanan-makanan yang harus kita hindari. Tapi sebenarnya ternyata asam urat ini tadi disebut ciamik gitu ya. Ini semacam seperti antioksidan gitu loh. Kita suka beli mahal-mahal ya antioksidan. Padahal purin dalam kadar yang tertentu ya dalam rentang yang normal itu baik buat tubuh. Tapi masalahnya berlebihannya ini loh. Kebanyakan berlebihan ya. Good people. Nah, silakan Anda tanyakan ya. Ini Pak Hans sudah banyak yang nanya ya. Saya menyapa buat semua yang ada di live IG juga. Ika, halo ya. Kemudian Xiaowen, betul hati yang gembira itu obat yang manjur memang ya. Jadi bergembiralah, tersenyumlah, banyak senyum ya. Jangan stres. Kemudian ini ada yang nanya juga, mohon nanya dok, Fani. Sayuran apa sih yang tinggi purinnya? Tinggi purin. Berarti harus dihindari kalau kita asam Ya, urat. masyarakat kita dan orang awam biasanya memikirkan sayur. Begitu cerita asam urat, mesti mereka bilang jangan makan sayur, jangan makan sayur. Ya sebetulnya sayur juga ada asam urat, tapi tidak sebanyak protein hewani. Jadi kita harus buang jauh-jauh image tentang bahwa kalau makan sayur asam urat pasti tinggi. Jadi asam urat sebetulnya tidak banyak pada sayur. Biasanya pada yang saya sebutkan tadi, jeroan, daging, makanan olahan, atau segala macam makanan-makanan yang di kalengan segala macam itu. Dan Kalengan, alkohol ya, kotaan, termasuk minuman olahan itu alkohol. Jadi sirup-sirup itu loh. Sirup-sirup yang kita bilang bonbon. Nah, itu semua olahan dari high fructose corn syrup, sirup jagung tinggi fruktosa. Itu yang sekarang dijadikan bahan makanan dicampur dengan itu supaya jadi manis. Pemanisnya selalu itu. Oke. Nah itu hati-hati asam uratnya tinggi. Iya. Nah sebetulnya sayur asam uratnya rendah. Ada beberapa sayur yang asam urat sedikit agak tinggi. Contohnya? Gampang ingatnya BBB. Bayam, brokoli, buncis. Ingat bayam, BBB kan? brokoli, buncis. Tambah lagi bebek, babi, burung dara. Jadi gampang ingatnya. BBB ya. Brutu. Brutu, jeroan, brutu. Aduh. Lama-lama jadi bengong.
Anda bengong ya. Ya, Aduh. jadi aduh. cuma beberapa sayur. Tapi kalau saya tetap brokoli bagus. Jadi saya makan brokoli kalau takut asam urat ya sedikit-sedikit, tambah bayam sedikit. Karena saya selalu sebutkan sayur itu harus warna-warni, rainbow menu. Kalau bisa ada hijau-hijaunya lebih banyak. Mayoritas hijau, green is the king of vegetable. Jadi banyak hijaunya. Jadi tenang aja, tapi dalam takaran yang Tidak pokoknya yang terlalu 3B itu berlebihan. tidak terlalu banyak ya. Bayam, buncis, brokoli gitu ya. Oke, sudah menjawab ya pertanyaan di live IG. Anda boleh nanya sekali lagi, silakan. Masih ada waktu Anda berkonsultasi gratis dengan Bapak Profesor Dr. Hans Tandra ini ya. Waduh dok, saya ini pecinta babi Prof katanya. Pecinta babi sampai melihara ini loh boneka babi yang ini ya, memang ini. Babi itu memang harus diakui sih, harus diakui ya dok ya. Secara rasa diolah kayak apapun tuh jadi enak, sedep gitu loh, ya kan? Tapi karena ya, jadi kalau Anda misalnya anak muda ya silakan makan babi, buang gajinya kalau memang anu. Tapi kalau misalnya anak kecil mau makan babi boleh-boleh aja. Ya. Lalu kalau orang sudah 40 tahun ke atas saya minta babi kurangin. Oke. 60 ke atas jangan lagi makan babi. Karena itu Waduh. lemak pasti datang dari babi, itu pasti lemak jahat. LDL. LDL pasti merusak pembuluh darah. Ya. Jadi dokter udah nggak makan babi lagi? Ya, Yakin? tidak makan. Enak loh dok. Wah ketat juga ini dokter. Nggak mau lagi. Nggak mau. Aduh. Daging semua, sapi juga, bebek, kambing saya tidak makan. Ya. Ini katanya nanya maksimal 1 bulan berapa kali sih untuk makan babi gitu dok katanya. Ya, tergantung. Makanya tergantung Anda gemuk apa tidak. Anda punya kolesterol apa tidak. Anda punya asam urat apa tidak. Kalau Anda semua oke-oke aja dan Anda masih muda, ya 2-3 hari sekali makan daging ya tidak apa-apa. Kalau anak misalnya remaja, umurnya baru 12 tahun, 13 tahun, tiap hari makan daging tidak apa-apa. Ya. Saya mau nambahkan sedikit tentang jumlah daging. Iya. Saya tulis dalam buku saya, berapa banyak sih kalau kita makan steak Iya. daging kan? Betul. Wagyu segala, ya. Tangan Anda keluarkan. Lebarnya makan daging itu lebarnya ini loh. Nah, Cuman segini dok. ini lebarnya. Jadi kalau makan jangan minta, oh saya minta 500 gram. Oh jangan. Ini yang dalam ukurannya. Ini paling berapa? Nah ini, ya. Nah, tebelnya, tebelnya. Heeh. kelingking. Nah, Waduh. bukan jempol. Kelingking ini. yang ini. Makanya kelingking ini. Iya. Terus Jadi tebelnya setebal kelingking, lebarnya selebar ini. Ini Diameter kalau telapak Anda tangan. cari makan steak, ya. Nah ini rahasia kita loh, jangan sampai kemana-mana. Di buku saya tulis. Waduh. Banyak orang nggak tahu, dikira oh pokoknya gede gini, potong tebelnya segini kan. Ada yang tebelnya segini. Enak katanya, enak. Iya, enak. Itu orang Jadi Surabaya. tebelnya kelingking, lebarnya telapak tangan bagian dalam ini loh. Ya ampun, itu nggak sampai 1 ons loh bisa-bisa dok. Lebih lah, lebih 150 100 mungkin ya sekitar 150 segituan ya miligram. mungkin ya. Aduh. Kalau orang makan itu loh, steak itu kalau nggak dagingnya banyak komplain gitu ya. Mintanya apalagi yang enak banyak. Jangan gitu. lupa kalau makan itu sayurnya ada, ya. Jadi ada Iya, yang ngimbangi fibernya. Jadi selalu ada kan biasanya pinggirnya kan ada salad sayur gitu. Betul. Itu habiskan dulu ya. Jangan Dan waktu dipinggirin. makan sayur jangan lupa dressingnya jangan banyak, 1-2 sendok saja. Jangan cor dibanjirin gitu. Karena dari situ itu kalori jahat. Oke. Repot ya. Iya. Makanya sering-sering ajak saya makan ya pagi tiannya kita makan sama-sama. Saya yang milihkan, Anda yang bayar. Oh gitu. Saya nggak boleh milih babi masalahnya. Boleh nanti saya pesan ikan. Oke. Ini ada bicara tentang ikan nih, berarti kan seafood ya. Tapi ada yang nanya nih ya lewat live IG. Sekali lagi Anda nggak bosan-bosannya saya ingatkan, mumpung ini kita sesi tanya jawab ya. Anda silakan bebas saja nanya dengan konsultasi dengan Profesor Dr. Hans Tandra. Anda boleh manfaatkan channel YouTube kami di live chat.
Ya, kami lagi ada di YouTube Live. Anda juga bisa live IG kalau toh misalnya Anda nonton sendirian, kasih tahu yang lain-lain gitu. Misalnya keluarga sana ada yang seperti itu, ada keluhan sakit, nyeri atau apa gitu, gangguan di tubuhnya. Mumpung ini channel ini kan gratis gitu ya, Anda bisa konsultasi dengan penjelasan yang gamblang loh tadi, dengan walaupun udah profesor tapi wah bahasanya gampang kita mengerti gitu kan ya. Jadi ya sebut aja Pak Hans gitu ya. Pak Hans. Nah ini ada yang nanya nih Pak Hans. Kalau habis makan kepiting, ini kan seafood nih. Ya kepiting, leher belakang tuh kok suka sakit. Itu kenapa ya? Ya, banyak penyebabnya. Kalau kepiting banyak, kita tahu kepiting datangkan sejumlah kolesterol yang jahat. Kepiting datangkan lemak jahat. Kepiting sendiri juga kaya akan asam urat. Ya, kadang-kadang kan kolesterol tidak sempat naik kan. Ya, kolesterol kan tidak sempat naik kan melalui proses dulu, lalu asam urat kan tidak segera melonjak 5 langsung jadi 10 gitu, hanya makan sumpit 1 itu. Ya, jadi kadang-kadang sausnya. Saus itu biasanya gurih, enak, dan saus itu kadar garamnya tinggi. Bumbu masak sekalipun rasanya tidak terlalu asin, tapi istilahnya MSG, monosodium glutamat. Dan itu pasti sodium garam. Jadi saya khawatir tekanan darah Anda naik. Jadi dampak daripada makan seperti makanan di luar itu, ya selain kolesterol nanti pelan-pelan mungkin besoknya naik, asam urat mungkin lusanya naik, tapi tensi segera naik biasanya gitu. Ya, Itu tuh. ada istilah lagi Chinese restaurant syndrome, karena habis makan Chinese restaurant itu lalu banyak bumbu-bumbu macam-macam, itu bisa timbul reaksi. Ada orang migrain, ada orang pusing dan sebagainya. Ya, belum lagi kalau minyaknya kebanyakan, itu ganggunya ke lambung. Ketika asam lambung kita banyak, kembung perutnya, lalu mulai sendawa gitu ya, sendawa, lalu napasnya tidak enak, detak jantung jadi cepat, wah macam-macam nanti. Akhirnya mungkin jadi tumpah-tumpah kalau misalnya gasnya banyak. Lalu istilahnya seperti orang bilang food poisoning, keracunan makanan. Datanglah minta suntik ke Dr. Hans. Aduh, bisa kemana-mana. Jadi semua tapi itu makanan jangan berlebihan lah. Iya. Efek seketikanya karena ini sakit di leher tuh tadi dari tensinya Mungkin itu tensi cepet ya. Kalau untuk otot enggak mungkin. Oke, Dari asam urat tidak akan terjadi begitu cepat. Ya. Stefanus 34 tahun, 81 kilo. Wah, termasuk gemuk ini Anda. Oh, tapi tingginya 172. Begini Pak Hans, beberapa kali setelah duduk agak lama, saya sering kali merasa kaki saya ini kok sering kesemutan ya. Apakah ini tanda-tanda gejala asam urat gitu seperti yang tadi Pak Hans katakan? Lalu apakah lari pagi ini bisa mencegah asam urat katanya? Ya, ini ada 2 pertanyaan. Ini penting sekali tentang masalah lari. Ya, sekarang ini masih muda, 30 tahunan kan? Iya. Ya, 30 34 tahunan. tahun. Tinggi badan 172. Berat badan itu jangan lebih daripada 73, 74 loh. Jadi Anda sudah kelebihan berat badan. Jadi kalau dihitung dengan cara rumus body mass index, karena saya sering hitung jadi saya hafal, ini sudah kelebihan. Ya, oke. Selain turunkan berat badan, kalau kita terus posisi yang tertentu, lalu terjadi kram, ya ini masalah aliran darah. Karena posisi tertentu tertekan terus ya, dan ada kegemukan, banyak gaji di situ, ya aliran darah terganggu, masalah aliran darah. Kalau masih muda, orang muda ya, anak belasan tahun gitu, mereka akan tahan. Tapi kalau orang itu semakin gemuk, semakin usia bertambah, ya aliran darah semakin bisa terganggu di situ. Karena apa? Mungkin lemak Anda tinggi, mungkin juga asam urat mungkin juga tinggi. Bukan hanya itu, kadang-kadang mungkin sudah ada prediabetes. Jadi Anda harus periksa juga darah tentang gula darah puasa, HbA1c. Karena begitu berat badan kita naik, ya walaupun usianya masih 30 tahun, perut mulai buncit. Nah, buncit itu bisa terjadi lemak menghalangi kerja daripada insulin. Orang itu bisa hiperinsulinisme, jadi mulai pre-diabetes, istilahnya calon diabetes. Lebih baik Anda check up, ya. Kemudian ada upaya untuk menguruskan badan, ya. Jadi check up.
lakukan ya. Jadi periksakan lemak, periksakan asam urat, periksakan juga gula ya. Ya, itu yang penting. Jadi jangan lupa check up. Ya, ya. Terus soal larinya ini gimana? Oh, tentang lari, maaf. Iya. Nah, tentang lari. Moving ini kan kalau bagus orang tadi. lari itu kan bakar kalori ya. Tentu saja turunkan lemak-lemak, gula bisa turun ya. Ya, tapi kita harus tahu bahwa asam urat itu ternyata tidak perlu lari cepat, lari kencang ya. Orang yang kerja berat ya. Saya ada pasien Ya. berat badannya 70 misalnya, lalu dalam 1 bulan dia turun 8 kilo. Ya, turun 8 kilo. 1 bulan. Banyak sel yang dipecah. Bulan depan dicek, semua jadi bagus, asam uratnya melonjak tinggi. Karena banyak sel yang dipecah. Nah, demikian pula kalau orang itu olahraga kencang, misalnya main bola segala sampai capek sekali, banyak sel yang dipecah loh. Kan pernah dengar ada orang sepedaan sampai luar kota terus kembali, ya kencingnya sampai berdarah segala itu karena banyak sel yang dipecah, ya terjadi radang, ya reaksi radang seperti itu. Jadi olahraga sebetulnya ada hitungannya. Kalau Iya, berlebihan, iya. kadang-kadang bisa menimbulkan dampak yang kurang baik. Karena kita bukan olahragawan. Kita olahraga bukan untuk cari medali, bukan cari piala gitu, ya, bukan untuk hebat-hebatan, tapi untuk fitness. Ya. Jadi aliran darah supaya bagus adalah olahraga yang irama teratur, jalan 1 hari cukup 30 menit, lakukan tiap hari. Paling sedikit 5 hari dalam 1 minggu. Jadi artinya 150 menit dalam 1 minggu. Itu ukuran untuk orang sehat. Kecuali kalau Anda petinju, tiap hari latihan tinju. Tapi lama-lama sekian tahun kan sudah harus jeda, harus istirahat. Nah, olahraga berlebihan. Efeknya aliran darah, ya, efeknya detak jantung, efeknya juga termasuk asam urat kadang-kadang bisa naik. Jadi kalau kita lihat kan asam urat sudah tinggi, padahal kita sudah tidak makan apa-apa, tapi olahraga ngoyo gitu, hati-hati, mesti ubah sedikit. Lifestyle kita rubah. Jadi ceritanya mesti panjang banyak yang harus kita lihat. Iya. Ternyata segala sesuatu yang berlebihan itu Repot memang nggak baik ya kalau sesuatu berlebihan. Kecuali kalau gembiranya berlebihan itu ya yang baik. Jadi cengengesan. Kayak orang gila dong. Nah ini di live chat ya. Selamat datang Anda yang di YouTube ya, YouTube Good Talk TV. Ini ada yang live chat nanya. Saya Chandra, usia 36 tahun, beratnya 73 kilo. Sampai saat ini saya minum obat apa ini ya? Velorik atau apa ini ya? Allopurinol ya kandungannya ya. Kalau tidak makan obat 2 minggu, asam urat saya ini mulai naik. Nah, apakah penderita asam urat itu harus minum obat seumur hidup, Dok? Ini mewakili pertanyaan saya karena saya sampai hari ini kadang-kadang masih minum gitu. Iya. Memang obat yang paling bagus, paling umum dipakai adalah allopurinol. Bahkan kalau generik kan murah meriah kan? Betul, murah betul. sekali. Ya. Ya, cuma ada beberapa efek yaitu allopurinol itu sebagian orang ada yang alergi loh. Ada yang sampai gatal sekali ya. Nah kalau tidak ada keluhan ya obat itu jalan terus boleh. Tapi kita harus mikir tadi kalau kita sudah ngerti bahwa asam urat sumbernya ini, mari kita atur lifestyle. Ya kadang-kadang asam urat bisa tanpa obat kok. Oh. Ya lifestyle yaitu jangan gemuk, ya minum air putih banyak termasuk nurunkan asam urat. Minimal 3 liter ya. 2-3 liter kalau kita tidak ada ginjal, tidak ada jantung. Ya. 2-3 liter air putih. Kita tinggal di daerah tropis. Kemudian kita ubah. Jadi daging-daging kita ubah ke ikan, ya. Kemudian seafood, udang kepiting kita stop juga. Kemudian kita tidak minum makanan-makanan olahan, termasuk wine, alkohol itu sumber asam urat. Dan kemudian apalagi makanan-makanan kalengan segala kita jauhi semua. Lalu termasuk juga untuk asam urat itu banyak orang mikirkan kalau dia olahraga kencang itu bisa gitu. Ya, periksa juga penyakit-penyakit. Kalau orang itu ada ginjal, orang itu ada diabetes misalnya, itu asam urat cepat naik. Karena banyak sel yang dipecah.
Nah, apalagi ya? Apalagi ya? Misalnya orang itu ada tiroid. Nah, kebetulan di sini ada satu yang bertanya tentang tiroid. Saya lihat di sini. Betul, Sekalian Pak Izar Fahrudin, ya, Ya. atau hubungannya dengan hipertiroid. Orang hipertiroid itu banyak sel yang dipecah loh. Ya, ketika dok, gemeter, tiroidnya hormonnya kan naik, banyak pemecahan, asam urat bisa naik. Sebaliknya hipotiroid, ini tadi tanya Iya, hipotiroid. Kalau hipotiroid selnya tidak banyak dipecah, tapi orang itu gemuk, lalu malas, ngantuk, itu hormonnya rendah itu. Ketika orangnya hipotiroid, gemuk. Nah, gemuk itu keluar asam urat juga. Jadi iya, kadang-kadang iya, ada iya. orang menerangkan kalau hipotiroid nanti asam urat naik. Hipotiroid juga bisa loh. Ya, iya, karena gemuk itu berkaitan dengan banyak sel yang dipecah. Nanti asam urat naik. Jadi semua itu masalah metabolisme ya. Jadi kalau hipotiroid nanti gandengnya kolesterol naik kan. Gandengannya apa? Obesitas, gandengannya apa? Diabetes. Gitu-gitu loh, asam uratnya keluar semua. Iya, Jadi jangan lupa kalau Anda punya asam urat, sering-sering periksa juga gula, sering-sering periksa juga lemak. Karena tiga serangkai ini, saya katakan tiga sobat kental yang bisa merusak, tapi bisa menjadi baik kalau kita redam. Redamnya dengan gaya hidup yang baik. Cara makan kita, ya tadi awalnya yaitu masalah mulut, masalah Moving gerak, and masalah mind. mind, pikiran. Iya, iya, iya. Jadi tanpa obat mestinya bisa ya, gitu diatasi. Tadi apa namanya ditanyakan seumur hidup, ya ini harus seumur hidup kalau misalnya memang kadarnya nggak normal harus Tidak cek. harus lah. Tidak harus ya. Ya, suatu ketika Pak Gideon juga berhenti obat. Iya, saya pengen berhenti obat soalnya. Iya. Ya meskipun satu emplek 10.000 ya. Murah tapi ya capek juga sih kalau minum obat terus-terusan kayak gitu kan. Iya, jadi apa namanya tadi udah dijelaskan juga tadi ya kaitannya ke hipertiroid dan hipotiroid. Ternyata dari tadi itu kesimpulan saya gini loh. Kita bukan membuli dan main fisik untuk orang gemuk ya, bukan ya. Tapi ternyata jangan gemuk gitu loh intinya ya. Karena ternyata gemuk ini kok bisa merembet kemana-mana gitu loh. Gemuk mesti gandeng kemana-mana. Iya. Termasuk batu empedu, encok sendi sakit. Ya, nanti gemuk itu juga menimbulkan diabetes. Pokoknya gembrot bikin repot. Ini gembrot saya mulai ini buncit ini ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Dokter, 30 tahun. Aman untuk konsumsi daging berapa kali, Dok? Tadi udah dijelaskan ya. Iya. Ya. Kalau 30 tahun yaitu kalau Anda tidak gemuk, tidak ada kolesterol, tidak ada lemak ya. 2 hari sekali, saban hari juga boleh kok. Asal ingat ukurannya tadi ya. Sebesar Ukuran sini, diameter ingat dulu telapak ya. tangan. Ya, tebalnya segini ya. Ini kelingking. Tebalnya Kelingking segini, kita ya. lebarnya segini ya. 1 hari sekali ini. Ya. Ya, kalau anak muda itu masa pertumbuhan. Kalau sudah 30 tahun, 2 hari sekali lah. Ini ganti ikan lah, ganti ayam, selang-seling. Ya, Iya. jadi selalu ada protein hewani kan, kita bukan vegetarian. Protein hewani urutannya paling baik ikan, nomor 2 ayam, nomor 3 baru golongan daging dan seafood, dan paling jahat memang jeroan. Kalau bisa jeroan, mulai muda juga jangan makan jeroan lah. Iya. Karena tidak pernah untung sih makan jeroan. Iya. Hauce memang ya. Iya memang. Hauce sencingping katanya. Makanya yakin nih Dok. Cecek itu enak loh Dok kalau dilodeh gitu. Gak mau, tapi ini Pak Hans ini ketat sekali nih. Gak bisa dilawan nih. Kekeh gitu ya. Maunya sehat soalnya. Oke. Ini ada yang nanya lagi nih ya. Kami menyapa. Sebelum kami jeda ya. Masih ada waktu ya. Kita untuk membahas pertanyaan-pertanyaan mumpung konsultasi gratis dengan Pak Hans. Apa betul Pak Hans minum kacang hijau tiap hari 1 gelas bisa menaikkan asam urat? Ini pertanyaan 1 gelas tiap hari. dari Asam Dewi. urat. Kacang itu banyak asam urat juga. Termasuk kacang hijau. Ya, kacang hijau, kacang kapri, kacang mente, kacang tanah itu ada. Jadi kacang itu ada, tapi tidak sebanyak daging, tidak sebanyak hewani tadi. Ya kacang nabati sebenarnya.
Ya. Oleh karena itu kalau kita ada asam urat, kacang-kacang dibatasin. Kalau satu gelas kacang hijau per hari, mestinya saya tidak sampai mengganggu sekali ke asam urat. Ya, tiap hari karena kacang hijau itu banyak manfaatnya. Vitamin B1 banyak, antioksidan dari kacang hijau juga banyak, fibernya juga ada. Kecuali kalau kita kacang hijau kita es kacang hijau, kasih susu, kasih gula, gula pasir, begitu campur tuh hati-hati. Ini olahan betul-betul yang jahat ya. Karena kalorinya besar. Begitu Anda terus tiap hari gini, Anda gemuk. Kalau berat badan Anda tambah, asam urat lantaran kegemukan. Jadi bisa naik Tuh kan sendiri. lagi-lagi bener kan, orang gemuk yang disinggung sama Pak Hans dari tadi, bukan benci sama orang gemuk, nggak mentertawakan Tapi fisik harus Anda, diubah, enggak. harus Iya. dibikin betul. Nah, harus dibikin betul gitu supaya Anda ini investasi Karena bikin kesehatan. Betul, gemprot bikin repot katanya ya. Soft drink gitu gimana, Dok? Soft drink pasti asam urat. Aduh, Semua soda pasti asam urat. Pasti karena asam olahan. urat. Ya, sama dengan kita minum. Semua minuman itu kan paling aman adalah air putih. Begitu kan kasih ini keluar kalengan, pasti asam urat. iya. Seger memang. Baik, Anda kepingin membaca-baca gitu ya lebih jauh tentang asam urat ini, Prof Hans mengeluarkan bukunya, diterbitkan oleh Gramedia, jadi ya tentunya gampang diakses ya, dibeli di toko buku Gramedia terdekat dengan kota Anda. Mengendalikan asam urat. Nah ini penting ya, karena ini nggak bisa disepelekan loh ternyata. Saya pikir ya sudah asam urat. Setiap kali saya cek up itu kan tadi kan Pak Hans bilang minimal 3 tadi ya. Kolesterol, asam urat sama gula. HbA1c. Nah, ini Ya, kan. ya sekali-kali tambahkan lagi periksa apa? Kreatinin ginjalnya dan SGOT, SGPT. Nanti gandengannya pasti perlemakan hati mesti. Nah, fatty liver keluar. Repot ya gandeng. Iya. Semua lengkap ya dibahas di sini, mencegah serangan jantung dan stroke juga, dan strategi menyelamatkan sendi dan ginjal. Bukunya judulnya Mengendalikan Asam Urat ya. Oke, kita jeda sejenak dan setelah itu nanti kita sampai pada kesimpulan. Jangan lupa juga subscribe channel kami ya, sampaikan ke saudara-saudara teman kita di Good Talk Live ini setiap Rabu ya. Setiap Rabu jam 2 siang bersama Prof Hans. Anda ikuti jadwal ini. Anda jangan lupa subscribe dan Anda juga jangan lupa follow Instagram kami di goodtalk.id ya. Kita sejenak lihat tampilan yang berikut ini. Good people, wah nggak kerasa udah 1 jam lebih nih kita ngobrol dengan Pak Hans ya. Di Good Talk Live saat ini kita membahas tentang asam urat dan bikin jantungan memang ya. Tapi nggak usah khawatir ya. Kalau misalnya butuh berobat silakan. Anda bisa berobat ke Prof Hans ya. Kita akan mereview ya buat Anda yang mungkin terlambat. Jangan lupa ya di subscribe ya channel YouTube kami di Good Talk TV dan juga Instagram di follow. Instagramnya di goodtalk.id. Kita setiap Rabu ya, kita selalu adakan konsultasi seperti ini, kasih tahu ke teman-teman, saudara, keluarga. Mungkin ini menjadi satu hal yang berguna gitu ya buat mereka. Anda menjadi sarana menolong orang lain juga loh kalau memberitahukannya ya. Pak Hans, nggak kerasa 1 jam ya. Senang sekali ngobrolnya. Saya buat satu rangkuman ya, Ya, tentang di-review. apa yang kita bicarakan tadi hari ini tentang asam urat ya. Jadi asam urat itu normal dalam tubuh ada. Ya, dalam batas-batas tertentu antara 4 sampai 5,7 bagi wanita, 4 sampai 7 bagi pria. Itu normal. Baik buat pembuluh darah, bersifat antioksidan, bahkan membuat Anda awet muda. Ya, tapi asam urat sering berlebihan. Penyebab daripada berlebihan itu adalah terutama masalah mulut. Jadi mulut kita kalau kebanyakan makanan-makanan protein hewani seperti jeroan, lalu daging, seafood, kemudian makanan olahan itu mengundang banyak asam urat masuk. Asam urat bisa naik juga karena tubuh kita yang kurang sehat. Misalnya banyak penyakit yang memecah sel, ada diabetes, ada gagal ginjal, ada kanker, kegemukan, tiroid tadi juga menyebabkan asam urat naik. Begitu asam urat naik, efeknya kemana-mana. Ya, pertama yang paling sering adalah sendi. Sendi yang paling sering adalah jempol kaki.
pangkal jempol kaki. Sendi-sendi lain juga bisa sakit. Dan bukan hanya itu saja, terjadi batu karena kristal urat numpuk jadi batu ginjal. Nah, pembuluh darah juga rusak gara-gara asam urat itu. Jadi merusaknya lewat dindingnya terjadi radang, seperti halnya pada kolesterol, seperti pada gula. Dan begitu numpuk, pembuluh darah itu menjadi menebal dindingnya, dan akhirnya menyempit, membuntu. Jadi asam urat bisa bikin jantungan, orang serangan jantung, kena stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Jadi efek daripada asam urat, bila berlebihan, itu dampaknya buruk sekali, sama dengan orang kelebihan kolesterol atau orang itu punya diabetes. Oleh karena itu, kita kekang, kita atasi, kita kendalikan dengan cara mengatur gaya hidup. Ngatur mulut, ya. Kemudian kita juga harus berpikir positif bahwa semua itu bisa kita kalahkan asal belajar. Terus dengarkan good talk gitu ya. Yeah. Ya, ini kan acara yang selalu kita bicara tentang masalah kesehatan, belajar dengan baik. Jadi mindset kita atur, dan yang kemudian yang jangan lupa adalah masalah move, gerak badan. Dengan gerak badan, berat badan turun, nanti lemak turun. Gerak badan kita cukup 30 menit satu hari, jalan kaki biasa. Olahraga itu intensitas harus ringan sampai sedang, jangan berlebihan. Kalau berlebihan, orang tua kalau berlebihan encok kumat, ya. Anak muda kalau berlebihan nanti mengganggu juga aliran darah dan sebagainya. Karena mereka tidak biasa. Karena kita olahraga bukan untuk mencari hebat-hebatan atau cari medali, tapi untuk maintenance, untuk fitness kita. Ya, demikian. Ingat mind, move, dan mode kita. Demikian kita bisa jadi sehat, asam urat dikendalikan. Iya. Main saya sih udah berpikir yang positif lah. Segala sesuatu yang positif-positif aja, saya nggak mau denger yang jelek-jelek ya. Kalau toh sakit ya bisa diatasi kok ya. Saya juga mulai tadi di warning sama Pak Hans, mulut ini jamu, jaga mulut. Aduh, habis ini saya nggak bisa jajan-jajan sembarangan gitu ya. Kalau moving, nah ini kita kan udah 1 jam dok, duduk Iya. terus loh. Iya. Kita berdiri aja dok ya. Habis Kita ini gerak ya. kita Kita gerak gerak. ya. Mulai goyang-goyang Ya, nanti. dok, boleh goyang-goyang sama saya? Iya. Kursinya di. Jadi 20-20-20. Jadi istilahnya orang kantoran. Orang kantoran itu 20-20-20 ya. Iya. 20 menit duduk, nanti 20 detik kita bangun. Eh. Mungkin kita lihat 20 meter sambil gerak-gerak 20 detik. Lalu duduk lagi, lalu kerja lagi 20 menit. 20-20-20. Ya, 20 ya. Baik, saya berdiri saja karena ini daripada duduk terus ya, saya harus bergerak, harus moving. Tapi sampai ketemu di Good Talk ini bersama Prof. Hans Tandra Rabu depan ya di channel Good Talk TV dan live IG di goodtalk.id. Sampai jumpa semuanya ya. Bye. Jadi Pak Hans, saya ini penderita asam urat. Saya tuh sampai di rumah ada itu loh yang rapid test kayak gitu. Ya, yang ada gulanya, asam urat, kolesterol. Sama kolesterol, Ya, ya. itu ya. Saya beli stripnya itu paling banyak asam urat. Begitu udah kemarin makan apa gitu ya, yang kayak membahayakan gitu, nggak nyaman gitu. Terus akhirnya saya suntik gitu sendiri. Ya elah, 9, 10. Aduh, tinggi kan dok ya? Tinggi. Aduh, allopurinol lagi 300 mg. 300 mili. Iya. Sebetulnya Capek loh, 300 itu dosis tinggi loh. Nah, Dosis capek. tinggi. Iya, Ya kan ada yang 100 mg. betul. Ya, satu hari 100 mg asal jaga makan. Bahkan Hmm. kalau berhenti obat gimana? Kita atur gaya hidup kita. Ah, itu yang susah. Ya. Jadi sebetulnya asam urat Bisa nggak tanpa obat? bisa tanpa obat. Ya. Oh, Asam urat itu kita harus ngerti dulu apa sih itu asam urat. Asam urat sumbernya itu tubuh kita sendiri pasti punya asam urat. Setiap orang punya asam urat dan asam urat itu olahan sendiri dari tubuh. Tiap kali metabolisme itu ada metabolit, pemecahan daripada protein hewani. Jadi termasuk protein tubuh kita sendiri itu mengeluarkan asam urat. Sehingga kalau orang itu banyak penyakit, ya penyakit yang banyak sel yang dipecah. Ya contoh, maaf,
orang kanker itu pasti asam uratnya tinggi. Mhm. Karena tidak makan apa-apa, asam uratnya tinggi. Karena banyak sel yang dipecah. Orang itu gagal ginjal, banyak sel yang rusak asam urat. Ya karena keracunan, ya sudah cuci darah dan sebagainya. Orang itu ada diabetes, orang gemuk, banyak sel yang dipecah loh. Jadi orang-orang yang ada gangguan tiroid, gondok dan sebagainya, asam urat juga naik. Nah, di samping itu, kalau memang tidak ada penyakit, tapi orang itu tidak jaga makan. Nah, kita selalu kaitkan masalah asam urat dengan makanan. Iya. Makanan-makanan pencetus daripada asam urat tentunya protein hewani. Jadi bukan sayur yang seperti kebanyakan halayak ramai orang mengatakan selalu sayur-sayur. Bukan. Protein hewani. Protein hewani paling banyak jeroan. Ya, yang kedua daging. Ya, kemudian seafood jangan lupa, itu juga banyak asam urat. Iya. Jadi ayam, ikan itu juga ada. Tapi kalau ditimbang untung ruginya karena ikan itu rendah lemak, ikan kalori kecil, beruntung. Jadi lebih menguntungkan kalau kita makan ikan ketimbang makan daging. Lalu makan ayam, kita cari bagian dada gitu. Kalau kita ngurangi itu, apalagi makanan olahan, kalengan, kotaan, termasuk minuman soda, bir, wine, itu olahan. Pasti asam urat naik. Kita suka ayam tapi sosis gitu. Ya praktis Kita soalnya makan. dok. Tinggal buka kulkas gitu, kelaparan langsung makan gitu. Iya, ingat. Jadi Iya, kalau iya. kita shopping ke supermarket, kita beli ikan, sayur, buah, lalu kita nyomot kaleng ini, kotak ini, nah itu sumber asam urat. Apalagi habis promo. Ada promo soalnya. Promo, dapat Tapi- diskon lagi. Iya. Saya sadar diri sih dok. Biasanya mulai kerasa nggak enak gitu kan, badan agak gimana gitu, sakit-sakit gitu ya. Bukan di persendian sih saya, belum apa namanya. Tapi kalau ketika udah nggak enak itu udah kerasa ini gitu. Wah, saya nggak minum gitu awalnya. Saya pikir ya udahlah, mungkin dengan jaga makanan gitu ya. Tapi kadang-kadang kan bisa kelupaan gitu. Aduh ternyata tadi lebih banyak ke protein hewani gitu ya. Ya. Ya kadang-kadang image saya kan, aduh ini tadi habis makan apa ini kacang-kacang atau saya makan kayak Sayuran. bunga kol, sayur kol Iya. gitu. Wah ini jangan-jangan naik. Tapi begitu saya periksa memang naik dok, gitu loh naik. Ya Iya. akhirnya minum obat langsung Turun. bisa turun. Turun, iya. Secepat itu ya gitu. Cepat sekali kalau Cepat minum ya. obat itu masih turun. Apalagi Ya. 300 mili ini kan albupurinolnya. Ya, kita ingat bahwa selain tadi makanan protein hewani, memang sayur ada. Iya, iya. Tapi sayur itu tidak sebanyak pada protein hewani. Dari di antara sayur itu ada beberapa, sebut saja brokoli, bayam, buncis. Jadi gampang ingat BBB. Ya, bayam, buncis, brokoli. Itu banyak asam uratnya. Brokoli termasuk kayak bunga kol itu ya, kembang Ya, kol itu gitu kol, ya. kol itu termasuk sebetulnya. Brokoli sebetulnya yang hijau. Oh, Yang hijau. oke, Ya, oke. jadi 3 macam itu ada asam urat tapi tidak sebanyak daging. Iya. Jadi daging lebih banyak. Jeroan apalagi itu pasti asam urat. Ya. Jeruan pasti makanya. Kacang-kacangan ada. Tapi kacang-kacangan kalau kita batasin, ya saya anjurkan kalau Anda ingin kacang, ya kita tahu semua kacang ada asam uratnya. Pertama jangan kacang olahan. Nah, mente itu olahan ya. Oh, Ya. betul. Kita beli kacang, tapi kacangnya kacang yang sudah digoreng Iya, dengan ada. tepung, Betul. ya, terus keluar bungkusan, Betul. dikasih macam-macam bumbu, nah itu Betul. asam urat. Ada tuh. micinnya juga enak Iya, itu. yang gitu-gitu. Ah. Jadi kalau kacang misalnya kita makan edamame, kacang itu, kacang panjang misalnya, masih boleh, asal jangan berlebihan. Kacang tanah, kacang kapri, kacang mente, saya anjurkan, kalau mau makan 1 genggam 1 hari. Loh, 1 genggam segini loh Pak. Satu genggam saya ya gini ya. Jangan nongol. Oh, Jangan jangan kelihatan. Buka. Ternyata cuma berapa biji? 6 biji gitu. Bisa awet itu kalengan kacang kapri saya. Di kulkas. Segini. Cuman Tidak segini. berlebihan. Iya. Selalu saya sadar kok, kemarin habis makan soto babat gitu Nah, ya. itu kan. asam urat. Asam urat gitu. Tapi masalahnya itu gitu. Saya kepengen nggak ngobat gitu loh. Saya nggak minum obat sebenarnya gitu ya. Bisa. Dalam beberapa kali memang bisa sih. Bisa. Bisa ya memang dok, ya? Betul-betul jaga. Kalau kita mau urutan paling penting jangan jeroan. Kedua, kalau kita punya asam urat, dagingnya mandek wes.
Seafood udang kepiting cumi juga berhenti. Lalu kita perlu hewani, kita cari ikan, cari ayam dada. Kita makan sayur-sayur yang lain, wortel, ya makan sayur yang lain. Tapi golongan brokoli, buncis, bayam mungkin kita batasi. Sedikit-sedikit masih boleh. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Ya, jangan soft drink. Kemudian gerak badan kita jangan berlebihan. Gerak badan biasa, jalan 30 menit sehari. Itu baik buat aliran darah, buat pembuluh darah. Tapi kalau kita olahraga ngoyo, itu banyak sel yang dipecah. Ya. Iya, kuncinya Ada kalau sel orang- pecah itu malah mengeluarkan purin yang berlebihan Banyak purin tadi, keluar. ya. Iya. Jadi jangan berlebihan. Ya. Jadi semua itu kalau kita lifestyle kita style gitu, dia asam urat bisa tanpa obat. Bisa ternyata ya, nggak usah. Aduh, capek bener deh ngobat itu. Saya olahraganya ini kalau ke kantor. Saya mungkin nambahkan lagi, ada beberapa obat yang bisa naikkan asam urat. Oh iya, Ya, obat-obat efek samping gitu maksudnya. pencahar kencing. Jadi ada orang misalnya ada bengkak, lalu dia kasih obat yang bisa mengeluarkan air kan. Iya. Golongan furosemide, ya obat-obat yang untuk mengeluarkan HCT itu mengeluarkan kencing. Kencingnya banyak, bengkaknya hilang. Itu naikkan asam urat. Oh, Ya. Kemudian aspirin dosis kecil. Kan banyak orang minum pengencer darah aspirin. Itu juga. tapi kan sementara dok. Ya, tapi Sementara seringkali kalau orang jantung itu dia minum terus loh obat itu. Oh, Ya, orang jantung kan minum terus pencahar kencing. Ya, ada stroke itu minum terus pengencer darah. Nah, itu asam urat naik loh. Gara-gara obat. Ya, itu hanya perlu diingat. Jadi obat-obat itu bisa naikkan asam urat. Jadi artinya kalau untuk orang semacam itu obat Nah, asam kalau urat kita harus dapatkan terus ya? asam urat tinggi dan obat ini harus minum, terpaksa dia minum obat asam urat. Oke. Satu lagi yang saya penasaran. Dari tadi kok sebut ikan. Ikan apa yang terbaik? Nah, ikan laut lebih baik dari ikan air tawar. Oh Nah, gitu. ikan air tawar, ikan laut sama-sama ikan, tapi ikan laut itu ada lemak. Kebetulan lemaknya lemak baik. Oh. Bahkan omega 3 kan banyak tuh ada ikan laut. mm, Nah, ikan laut. Ya, ikan air tawar misalnya gurami, nila, tapi ini kakap, tongkol, kerapu, tuna, salmon, apalagi gindara, dori itu bagus karena ada lemaknya. Nah, sekarang cara masak, Pak. Kita harus perhatikan lagi cara masak. Ikan itu bisa macam-macam gitu. Goreng itu paling enak toh. Betul. Tapi jangan lupa kalau digoreng itu ada banyak minyak kering. Minyak kering itu kriuk gitu loh yang renyah itu. Iya. Nah, itu lemak yang trans fat itu jahat. Oh, Jadi kriuk yang enak itu harus kita batasin, kasihkan anak-anak gitu. Iya. Jadi kalau ikan dibakar, kalau dibakar itu jangan lupa bagian areng angusnya itu kurang Dihindari ya. sehat. Iya. Yang angus itu. Jadi itu jahat kan gitu. Jadi dibuang. Nah, ikan ditim. Kan tim ikan, rebus ikan. Kuahnya jangan banyak loh. Karena kuahnya itu kadar garamnya tinggi. Ikan mentah misalnya. Orang Jepang kan makan ikan mentah. Jangan lupa harus bersih. Kalau enggak kotor. Iya. Jadi kita bisa nikmati ikan bakar terus, ikan goreng terus, asal pintar ngaturnya. Iya. Jadi kita happy. Oke. Kalau gitu saya ajak ikan gurami tim bawang. Boleh ya dok ya? Boleh ya. Yuk kita makan ya. Kalau saya amati ya dok ya, saya sebagai penderita asam urat ternyata kok bisa merembet kemana-mana ya, mengerikan ya. Nggak baik ya asam urat ini. Benar sekali. Asam urat itu dampaknya itu menurut saya sama jahatnya dengan orang diabetes. Sama bahayanya dengan orang yang punya kolesterol tinggi. Karena jangka panjang bukan hanya pada sendi. Asam urat itu bisa merusak pada ginjal, jadi batu, kemudian fungsi ginjal juga melorot nanti. Iya. Nanti akhirnya gagal ginjal loh kalau sudah dibiarkan tidak ditangani dengan baik. Iya. Selain itu, asam urat juga efeknya seperti kolesterol dan gula itu merusak pembuluh darah. Ketika terjadi radang dan pengapuran dinding pembuluh darah, pembuluh darah nyempit. Begitu nyempit yang bahaya mesti di jantung, kena stroke. Nah, Sehingga asam urat itu jelek kan? jelek. Jahat kan? Tapi asam urat perlu. Asam urat sebetulnya kalau kita ngerti asam urat itu gini. Ini maksudnya apa dok? Ciami. Serius? Jadi kalau seseorang itu punya asam urat dalam batas yang normal,
asam urat bertindak sangat baik, antioksidan. Kita tahu antioksidan itu dari buah, dari sayur segala ya. Tapi antioksidan juga kita peroleh dari asam urat. Antioksidan itu efeknya ada apa? Melancarkan darah sebetulnya. Bikin awet muda asam urat. Jadi orang-orang normal kalau kita makan sehat segala, ada ikan, ada ayam, kadang-kadang daging sedikit, orang-orang muda kan makan daging. Asal dia tidak berlebihan, asam uratnya normal, itu sebenarnya baik. Karena begini, kalau kita ngerti dengan kimia ya, dalam biokimia, asam urat yang normal itu bersifat hidrofilik. Hidrofilik itu artinya suka air. Jadi dia lancar, bikin lancar semua. Ketika berlebihan, lalu gandengannya nanti menjadi hidrofobik, tidak suka air, sukanya di lemak. Dia bergumpal dengan lemak, jadi istilahnya hidrofobik, fobi gitu ya, nempel lah di dinding pembuluh darah. Jadi asam urat kalau normal itu ciamik, tapi kalau berlebihan jadi jahat. Jahatnya seperti lemak, seperti kolesterol, seperti gula, seperti orang diabetes. Jadi efeknya bisa stroke, jantung, gagal ginjal dan sebagainya. Jadi hati-hati. Dengan pernyataan Dr. Hans kan asam urat ini kan king of disease, bahkan disease of the king. Gitu Benar. Ya kan. Ini awalnya adalah penyakitnya raja-raja, soalnya makannya daging terus. Makan wah gitu, makan raja, makan sultan. Iya, makanannya sultan, ya kan. Minumnya nggak mau air putih dong, wine yang terbaik. Tidak pernah air putih ya. Ya kalau gerak pun ya tinggal namanya juga bos ya kan, sultan tinggal main perintah ya kan, jarang gerak. Nah, ini ternyata selain menimbulkan penyakit untuk para sultan-sultan ini, ternyata juga rajanya penyakit-penyakit yang lain gitu. Benar. Jadi dikatakan the king of diseases. Jadi rajanya penyakit-penyakit ini. Kenapa? Sakitnya katakan bisa sungguh luar biasa. Ya ceritanya waktu zaman asam urat belum ditemukan itu Benjamin Franklin itu kalau pidato, dia jadi presiden pertama, pidato itu sampai naik ke mobil zaman itu zaman gede-gede mobilnya kan, duduk mobil besar kan seperti Impala gitu ya, Chevrolet besar. Sampai joknya itu dibuka sampai diangkat dia itu, saking dia tidak bisa gerak sama sekali. Ada kisahnya begitu. Jadi saya lihat beritanya itu, lalu dia katakan tiap kali kenapa saya ini sakit semua, badan sakit semua. Akhirnya dia tahu semua lantaran mulutku. Dia terus minum wine tiap hari, minum bir ya, dan tiap hari makan daging. Zaman dulu belum ketemu. Sesudah ketemu asam urat, lalu semua orang lalu gandengkan dengan ceritanya Benjamin Franklin itu. Selalu cerita. Nanti kalau baca buku saya itu ada, ya. Jadi disease of the king, penyakitnya raja-raja, ya karena makannya enak-enak. Tapi juga the king of disease karena sakitnya bukan main. Makanya Pak Hans, maksud saya kan gini ya. Ini asam urat bisa nanti ke kolesterol, akibatnya bisa ke hipertensi, lemak-lemak pada nempel semua, jantung ini jantung koroner ya, jadi stroke. Berarti kan jahat. Iya, kalau berlebihan Kalau jahat. berlebihan maksudnya. Kolesterol juga gitu kan. Kolesterol itu butuh untuk syaraf, enzim, hormon. Tapi kalau berlebihan, buntu pembuluh darah. Ya, gula darah juga. Gula. Kalau cukup kan kita punya tenaga. Kalau kurang gula lah loyo gitu. Iya. Pusing kepala, kurang gula, kurang makan kan. Kita telat makan kan Betul. pusing karena kurang gula ke otak. Iya. Jadi semua sudah disetel sama pabrikannya ya ini. Dengan penciptanya udah ngatur gitu. Ini nilai-nilainya sekian sampai sekian. Kalau begitu, angka yang baik itu berapa? Kalau ciamik itu asam urat antara 4 sampai 7 bagi pria, antara 4 sampai 5,7 bagi wanita. Kalau di atas itu harus diturunkan. Kalau orang itu punya sakit sendi, ya sudah bengkak di jempol kaki, itu penyakit asam urat. Lalu tinggi, lalu dia turunkan. Kadang-kadang bengkaknya masih tetap sakit. Ada pasien gitu. Dokter, kenapa masih tetap sakit? Tak periksa asam uratku sudah turun loh, sudah 5 loh.
saya katakan karena sendinya masih banyak kristal urat. Jadi tetap harus minum terus allopurinol. Jangan berhenti obat asam uratnya itu, ya, karena walaupun di darah sudah normal, tapi yang numpuk di sendi itu cekot-cekot itu kristal uratnya masih banyak. Itu jadi berupa obatnya kristal jangan beneran mandek. gitu ya? Kristal beneran gitu ya? Numpuk di situ. Jadi di sendi itu Saya kalau bayangkan diperiksa- kristal tuh kayak tajam gitu. betul. Bentuknya kayak jarum, betul. Ah, gitu. Kalau kita lihat di mikroskop itu bentuknya kayak jarum-jarum. Ah, itu yang Iya. bikin sakit ya, Tapi nyeri karena ya. kristal itu numpuk, kalau di ginjal itu jadi batu. Waduh. Menumpuk jadi batu. Iya, batu iya, ginjal. iya, iya. Jadi obatnya rasanya jangka panjang minum obat. Iya. Berarti kesimpulannya memang asam urat itu ya baik gitu ya. Jangan dihindari gitu. Jangan Baik. ketakutan sendiri kalau Jangan Anda ketakutan. kalau angkanya normal ya teruskan gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau udah mulai tinggi, nah ini mulai Ya. jaga mulut. Menurunkan asam urat ya jaga gaya hidup kita ya, kemudian jaga mulut, kemudian ya semua itu jangan berlebihan lah. Kita bersyukur zaman sekarang tuh makannya banyak enak-enak. Kita bisa menikmatinya, tapi kita batasi. Kalau ketahui itu, ini kepingin katanya soto babat ya, pingin ya mungkin 1 sendok gitu. Aduh dok, pelit banget cuma 1 sendok. Ini kan mumpung banyak ini kan di Shopee, di mana ini kan ada promo ya kan, lumayan murah meriah, dapatnya banyak. Oke. Ternyata baik ya. Itu saya butuh check up berapa lama sekali sebaiknya untuk mengetahui Kalau bahwa kita punya asam urat yang tinggi, Ya. ya kita kasih obat, minum Ya. obat. Ya. Sesudah itu paling sedikit, paling lambat 3 bulan harus cek lagi. Oh, 3 oke, bulan. oke. Jangan lupa kalau periksa asam urat, ya tambahkan lagi dalam keadaan puasa 10 jam sampai 12 jam, kolesterol LDL, triglycerid diperiksa, HDL diperiksa, gula darah puasa, HbA1c. Itu gandengannya begitu, 3 bulan sekali periksa seperti itu. Ya, kalau yang stick itu kadang-kadang kurang akurat, apalagi kalau periksa lemak, kalau bisa jangan stick, karena Iya, lemak itu perlu puasa. Oh gitu. Puasa 10 jam sampai 12 jam. Iya. Jadi 3 bulan sekali lah saya mesti ke 3 lab bulan ya. sekali. Oke. Orang kanker bisa kebanyakan asam urat gitu Asam ya. urat tinggi, Iya. banyak Tapi ini sel- kanker maksudnya kantong saya kering, Dok. Oh, kantong Iya, kering. stres saya ke lab terus 3 bulan sekali. Tapi oke lah biar sehat ya, saya ke lab lah 3 bulan sekali. Terima kasih Pak Hans. Terima kasih.